saya sudah siapkan, dan kami menunggu Bapak Ibu apa yang akan diberikan kepada kami. Ternyata itu dalam satu pergumulan kami, dan saya memberikan satu tema, doa meneguhkan iman. Amin Bapak Ibu. Jadi doa itu sendiri kita butuhkan setiap hari. Ya. Siapa yang di sini tidak pernah berdoa? Jujur aja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita di tempat ini banyak berdoa, berarti pengharapan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terputus. Karena doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu permohonan, doa itu permintaan, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam Yesaya jelas dikatakan, carilah Tuhan selama kau berkenan. Dan itu pun juga di dalam Lukas dikatakan, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Juga di dalam 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Juga di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku di waktu kesesakan. Doa itu membuat kita tidak jauh. Doa itu membuat kita tidak ada pembatas. Tuhan membuka hidup kita. Ya, kita ada di dalam satu suasana baik susah, senang, kita tetap berdoa. Doa itu membangun kita supaya iman kita itu tidak mati. Roh kita tidak mati. Maka doa itu akan terputus ketika kita apa Bapak Ibu? Ketika kita apa Bapak Ibu? Mati, meninggal. Bukan berarti kita sudah selesai, tidak. Tuhan tetap ada di dalam hidup kita ketika kita mati. Makanya ketika orang meninggal, banyak orang yang mendoakan. Karena dia sudah tidak bisa berdoa. Itu satu dukungan yang luar biasa. Karena apa? Kita berdoa bukan hanya untuk yang mati, tapi yang hidup pun harus kita doakan. Karena apa? Setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi, itu bisa dikatakan tidak akan pernah berhenti. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita harus berdoa dengan Tuhan? Yang pertama, pencobaan itu tidak pernah sirna, tidak akan pernah berhenti. Jadi pencobaan adalah hal yang disebut dalam Tuhan Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai ke-16. Puji nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus jelas pencobaan yang kita hadapi dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu kemampuan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang sama, pasti akan berbeda. Contohnya seperti ini, ketika beban kita kuat 100 kilo atau katakanlah 10 kilo, jangan 100 kilo ya, karena 100 kilo itu juga berat sekali. 10 kilo aja kekuatan kita 10 kilo, apakah Tuhan akan memberikan 30 kilo? Tentu tidak. Porsi yang ada di dalam diri kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kita pun sebagai anak Tuhan tahu setiap masalah yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, itu tidak akan melebihi apa yang ada dalam kita. Mungkin orang lain akan berkata, masalahmu lebih berat daripada masalahku. Demikian orang yang kita katakan seperti, oh belum tentu, lebih berat masalahku daripada masalahmu. Sesuatu yang membuat seseorang berkata seperti itu. Karena apa? Mereka juga tidak merasakan beban orang yang mereka rasakan.
Demikian juga sebaliknya. Inilah yang menjadikan satu pencobaan yang diberikan Tuhan supaya setiap kita itu dapat mampu menghadapi pencobaan itu. Pencobaan itu bukan berarti Tuhan mencobai kita, tidak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita satu kemampuan untuk menghadapi satu pencobaan yang kita hadapi. Karena apa? Di setiap hidup kita, di setiap pribadi kita, di setiap keluarga kita, pencobaan-pencobaan itu bisa saya katakan bervariasi. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika pencobaan itu datang, itu bisa dari sendiri, bisa dari iblis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, satu keinginan manusia itu sendiri atau satu pribadi yang seringkali ya tidak mau istilah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akunya, egonya yang ditinggikan. Itu seringkali pencobaan itu datang dari setiap pribadi kita. Makanya di dalam 1 Korintus jelas, pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Ada porsi yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang kita hadapi itu bukan hanya pencobaan, tapi Tuhan mengajak setiap kita, jemaat di tempat ini, dimanapun, ya, saya bukan hanya katakan orang Kristen, tidak, tapi juga orang bukan Kristen pun mengalami pencobaan yang sama. Pencobaan itu bisa saya katakan, kalau menurut saya, ya, pencobaan itu akan membangun iman saya, akan mengubah cara hidup saya, supaya saya bisa melihat, oh ini kekuranganku, oh ini kelebihanku, ya. Dari situlah kita tidak menjadi sombong. Jadi kita tidak menjadi orang yang merasa lebih hebat, lebih benar. Tidak. Pencobaan itu memproses hidup kita menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mampu untuk melakukan apa yang diberikan Tuhan. Makanya kalau saya sering dengar orang berdoa, Tuhan, aku kepingin punya rumah. Lagi dia minta lagi, Tuhan, aku kepingin punya mobil, aku kepingin punya ini dan itu dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan jawab yang mana? Bapak Ibu Saudara, itu yang dijawab Tuhan itu yang mana? Kalau semuanya minta seperti itu, bingung. Satu belum dijawab, minta lagi. Karena apa? Satu yang kita minta harus kita selesaikan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setiap masalah yang kita hadapi, itu harus kita selesaikan. Dengan cara apa? Kita renungkan firman Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Jadi setiap kita mengalami pencobaan, bukan endingnya, tapi prosesnya. Kalau yang endingnya kita minta itu, mereka dapat kembali. Maka di dalam kekristenan kita, usahakan kita pertahankan apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jangan sampai terjadi yang namanya perceraian. Sangat-sangat Tuhan menangis. Apa yang dulu dipersatukan, firman Tuhan katakan, jangan diceraikan oleh manusia. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, pencobaan yang kita hadapi, dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan masih memelihara kita. Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Tuhan menolong kita. Maka di dalam Yakobus dikatakan, marilah yang letih lesu dan yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan apa? Kelegaan, kemerdekaan, kebebasan, supaya kita tidak dikekang, kita tidak dikuasai oleh kuasa-kuasa yang menjadikan kita jatuh. Kadang kita tidak mengerti
apa yang masalah yang kita hadapi, larinya kemana? Ke dunia, bukan kepada Tuhan. Tapi jelas dalam firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu. Kecapean kita, kelelahan kita, masalah yang kita hadapi, percekcokan yang kita, mari kita bawa dalam Tuhan. Kalau kita bawa dalam Tuhan, artinya apa? Tuhan masih memberikan kesanggupan untuk melakukan yang namanya pemulihan. Pemulihan itu terjadi ketika kita membuka diri, mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kehendak Tuhan yang selalu ada. Jadi kehendak Tuhan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Yang diinginkan Tuhan itu apa di dalam hidup kita sebagai jemaat? Tuhan inginkan ya kepada kita sebagai jemaat, sebagai orang yang dikasihi, umat yang dipercaya Tuhan, itu dapat merenungkan firman siang dan malam. Saya punya program di tempat kami, yaitu setiap hari 1 ayat. Mungkin pernah saya sampaikan itu ya Pak? Belum. Saya punya program 1 hari 1 ayat untuk dibaca. Itu saya tanyakan berkali-kali kepada jemaat. Setiap kali saya mampir di rumah jemaat saya, 1 hari 1 ayat, sudah Bu, lupa Pak. Nek menurut Bapak Ibu Saudara, 1 ayat 1 hari itu ringan apa berat? 1 hari 1 ayat. 1 pasal ada ayat 1 ya Bu ya. Yaitu 1 hari 1 ayat. Kira-kira berat apa ringan Ibu? Ringan, tidak berat. Kalau 1 hari, ya 1 hari, 1 pasal, kira-kira berat apa ringan? Ya, ringan. Kalau 1 perikop, kira-kira berat apa ringan? 1 perikop kita baca itu berat apa ringan? Mesti sudah pusing Pak. Iya, ditambahi sidik ora, tambah lagi. Saya belajar 1 hari 1 ayat tujuannya apa? Kita itu butuh yang namanya makanan rohani, bukan hanya jasmani. Kalau rohani kita tidak kita kasih makan, lama-lama kita akan apa? Mati rohani. Butuh yang namanya makanan. Kita harus mensuplai roh kita. Jadi ketika saya datang, ayat apa yang sudah dibaca Bu, saya lupa. Jemaat yang kami layani itu macam-macam, ya, macam-macam artinya gini. Ada yang seringkali gereja seminggu 2 kali, kok seminggu 2? 1 bulan itu 2 kali, yang 2 minggu tidak pernah datang. Ada yang datangnya setiap perjamuan suci. Terus yang terakhir minggu keempat baru datang. Kayak seperti itu. Jadi jemaat yang kami layani itu jumlahnya 49. Dulu 74. Karena Karena ya ada yang menikah, pindah ikut istrinya, ya, ikut suaminya, ada yang kuliah, ya sudah hasilnya seperti itu. Tapi saya tidak berkecil hati, ya. Walaupun jemaat dulunya banyak menjadi sedikit, itu adalah tugas berat seorang hamba Tuhan. Bukan berarti kita gagal, no. Saya katakan tidak, kita tidak gagal. Karena apa? Masih ada jemaat yang mau dilayani. Itu yang menjadikan prioritas. Karena apa? Di mana remaja di tempat ini? Jumlahnya berapa, Mas? 53. 20. Haleluya, 20 Pak Romat. Itu masih terlayani dengan bagus. Di tempat kami, Pak,
7 orang. Setiap hari Sabtu itu 1 orang kami layani. Amin. Bukan tidak ada jemaatnya, tapi ada 1 orang kami layani. Ketika saya layani, Bu, kamu mau datang di tempat? Iya, mau. 1 orang toh? Iya. Tidak ada temannya, tidak apa-apa. Yang ditemani siapa? Tuhan Yesus. Itu yang saya suka. Saya tidak berkecil hati. Tuhan masih memperhatikan orang yang mau datang. Saya tidak melihat banyaknya orang yang datang. Tapi justru yang dilihat Tuhan, hati. Jadi saya bersyukur. Di tempat kami ibu-ibu, dulu pernah tidak ada vakum yang namanya kebaktian wanita. Di sini ada ya, Bu? Jumlahnya berapa, Bu? 20, Bu. Haleluya, 20. Di tempat kami berapa, Bu? 12. Itu masih puji Tuhan. Kalau mau datang, itu 12. Kalau tidak datang, 3 orang kami lagi. Saya bersyukur diberikan kesanggupan Tuhan untuk melayani jemaat. Saya diberikan kesabaran. Ya, makanya ketika kami melayani, saya katakan, semangat ibu-ibu, haleluya. Kata haleluya itu keluar dari dalam hati. Bukan saya suruh, ayo bilang haleluya. Tidak mungkin mau. Mereka minta, Pak Amor buat diadakan kebaktian wanita. Itu yang minta mereka. Kalau saya, ibu-ibu besok hari Rabu ada kebaktian wanita, harap datang. Tidak ada jawaban sama sekali. Itu yang keluar dari jemaat ketika kami khotbah seperti ini. Saya sampaikan firman Tuhan. Ada kerinduan ibu-ibu untuk berkhotbah, khusus ibu-ibu, wanita, yang laki-laki tidak usah. Iya Pak Amor, saya mau ikut, adakan aja. Jam berapa, Bu? 4:30. Mereka yang tentukan, bukan saya yang menentukan. Itu kalau bukan dari mereka, ada semangat, makanya saya support, saya sebagai hamba Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan. Jemaat sepuh-sepuh, usianya di atas 60 tahun. Di sini paling sepuh umurnya berapa, Bu? 82. Luar biasa. Di tempat kami umurnya 80. Masih jalan. Kalau dijemput tidak mau. Loh, kok tidak mau, kenapa, Bu? Biar sehat, tidak sakit terus. Nanti kalau tidak kuat bilang Pak Amor ya. Iya, mesti bilang Pak Amor. Naik mobilnya Pak Amor. Oh, puji Tuhan. Ada KKR, ada doa sekota. Saya aja, Pak Amor saya ikut doa sekota. Masih kuat, Mbah? Masih. Kalau tidak kuat bilang ya, tidak usah jadi. Oh jangan, penting itu. Kita harus berdoa. Semangat ibu-ibu. Tapi kalau mereka sudah, Pak Amor capek. Iya, memang saya tunggu ibu capek. Karena apa? Sudah tua. Nek saya paksakan berarti Pak Amor tidak tahu diri. Kadang mereka sakit, saya jenguk, Pak Amor saya sakit, tidak bisa ke gereja. Kenapa, Bu? Pegel-pegel. Kalau di jalan encok saya kumat. Ya itulah penyakit orang tua. Saya maklumi. Ketika mereka datang malah ngejak dulu tidak cerita apa-apa. Pak Amor itu gitu, senengane lo gitu. Ya enggak apa-apa, biar ibu tetap happy. Orang kalau happy, hati yang gembira adalah obat, Bu, Mbah. Kalau kita happy, penyakit itu tidak akan datang. Dia pergi. Ah masa, saya masih sakit kok. Iya, coba ibu terus memuji Tuhan sambil tersenyum. Tidak ada orang yang lihat. Nyanyi saisane sajeke derek Gusti monggo, gandul Gusti monggo, saisane. Bahasa Indonesia ya monggo, bahasa Jawa ya monggo. Tapi itulah yang kami alami. Jadi saya merasa melayani Tuhan itu tidak melihat banyaknya orang, tapi kemauan. Ada dorongan dari dalam diri mereka. Jadi yang menemukan kehendak yang bisa dilakukan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita selalu mengasah kepekaan kita, pikiran kita, melalui apa firman Tuhan yang kita baca. Jadi program satu hari satu ayat, itu tujuan kami apa? Untuk menumbuhkan kecintaan, membaca firman Tuhan. Yaitu tadi, untuk memberi makan rohani kita setiap hari. Tidak gampang Bapak Ibu. Ngajak jemaat ayo, tidak gampang.
Kalau ibu, ada kan kebaktian wanita Pak Amor, lah itu loh. Semangatnya itu ada. Nah itu yang saya rindukan. Bukan Pak Amor menyuruh, tapi mereka punya kesadaran yang tinggi. Karena apa? Mereka membutuhkan Tuhan. Hari ini banyak yang membutuhkan Tuhan apa enggak? Halo? Amin. Aminnya kok sedikit. Yang ketiga, ya. Yang ketiga itu kelemahan kita selalu nyata. Betul? Kelemahan kita itu selalu nyata. Nyata di depan kita. Nyata terhadap apa yang kita lihat. Kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Lalu ia bangkit, jumeneng ya Bu ya tadi bangkit. Dedongo doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Dianjurkan apa? Ketika mereka berdoa, mereka mengalami duka cita. Kondisi yang seperti ini itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami duka cita. Duka cita itu macam-macam. Duka cita itu macam-macam. Saudara kita meninggal, ada keseripahan dan lain sebagainya, ada orang mengalami anaknya sakit dan sebagainya. Itu duka cita yang terjadi. Itu nyata, kelihatan gitu, nggih. Setiap hari kita diberhadapkan kesulitan, betul? Setiap hari kita dihadapkan kesulitan, betul? Apakah itu kecil atau itu besar? Pasti ada. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Justru inilah yang membuat kita harus kuat. Jangan lemah. Walaupun kelihatan di depan kita, kita jangan takut, jangan lemah, hadapi. Jangan mundur. Kalau kita mundur, tandanya kita kalah. Kita harus kuat. Karena apa? Pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi apa? Kekuatan kita. Kenapa kita lemah? Janganlah kamu khawatir, firman Tuhan katakan. Apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu disediakan Allah. Burung yang di udara Tuhan pelihara, bunga yang di lembah Tuhan hiasi, apalagi kita. Amin. Itu yang menjadikan kita harus maju, jangan lemah. Kelemahan kita itu nyata, kelihatan. Apakah Tuhan itu diam? Apakah Tuhan itu tutup mata? No. Mboten. Tuhan melihat. 1 kali 24 jam kita bisa tidur, tapi Tuhan tidak pernah tidur. 1 hari, 1000 hari di dunia, berarti 1 hari di tempat di surga. 1000 hari itu dihitung 1 hari, Bu. Kita 1 hari di dunia, di sana terus berapa, Bu? Tidak dihitung. Makanya Tuhan katakan, dia tidak pernah tidur, terlelap. Nunggu nih orang berapa juta, miliar, ribuan, betul, Bu? Apakah kita sanggup? Tidak. Makanya Tuhan rela datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus kita, dosa kita. Tidak ada orang yang mau seperti Yesus. Pencobaan yang dialami Yesus ketika kita melihat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Berapa kali? Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Yang pertama, di atas bangunan tertinggi. Yang kedua? Yang kedua apa? Yang pertama itu roti. Yang pertama batu itu dijadikan roti, yang kedua
gedung yang tinggi. Yang ketiga, semua yang ada di dalam dunia ini aku serahkan kepadamu. Tapi apa? Disuruh apa Tuhan Yesus? Menyembah. Apa yang dijawab Tuhan Yesus ketika itu? Hei iblis, nyala daripadaku. Engkau tidak layak. Ketika kita menghadapi pencobaan masalah, pikiran kita dikuasai oleh berbagai macam persoalan. Wah, macam-macam. Ekonomi, iki dan itu dan lain sebagainya. Kita katakan apa yang dikatakan Tuhan. Hei masalah yang dalam hidupku, nyala engkau dari hadapanku. Karena anugerah kasih damai sejahtera ada dalam hidupku. Karena Tuhan sudah ada dalam hidupku. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jaminan kekal. Makanya setiap pencobaan yang kita hadapi, kita jangan mundur. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin.